Nah, kok bisa gitu loh dari perang salib kemudian nyambung sampai ke Habib Rizik saat ini gitu? Iya. Itu Jauh kayaknya itu ya. jauh banget. Jauh banget. Itu hubungannya apa ya? Ini gimana rentetannya nih? Kayaknya panjang nih Sat nih. Gimana Sat? Iya. Jadi peristiwa yang terkait umat Islam ya tadi sudah saya sampaikan ya. Iya. Itu saling terkait satu sama lain dan akar masalahnya itu sama, benturan peradaban. Nah, antara Barat dengan Islam. Jadi peradaban Barat ya yang berasas sekularisme atau bahkan jauh sebelum sekularisme itu ada, itu peradaban Barat sudah punya masalah dengan Islam. Makanya terjadi perang salib. Jadi perang salib adalah penampakan permusuhan Barat terhadap Islam. Nah, kemudian setelah Eropa mengalami pencerahan ya, kemudian timbul ideologi sekularisme seterusnya, maka permusuhan itu tetap ada. Nah, cuman kalau dulu adalah identik kekristenan melawan Islam, ya, memusuhi Islam. Setelah sekularisme lahir, maka yang terjadi adalah permusuhan dari ideologi sekularisme terhadap Islam. Nah, seperti itu. Nah, itu berlanjut terus. Bahkan menjadi kebijakan dari negara-negara Barat, peradaban Barat yang notabene zaman sekarang ini abad 20 dan abad 21 itu dimotori dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang kaitannya apa? Gitu kan? Iya, saya juga kaitannya apa? Kaitannya apa nih? Antara hal tersebut dengan peristiwa sekarang ini, FPI dan sebagainya, ya, dengan HRS, gitu kan? Jadi gini, dengan peristiwa seperti ini, ya, dengan peristiwa ini kan opini yang dibangun di media ini adalah stigmatisasi betulnya kan, bahwa misalnya nih kasus sekarang FPI itu pemberontak misalnya, FPI itu melawan pemerintah, bahkan kemarin ada kata-kata teroris juga. Ya kan kalau tembak mati itu pantasnya buat teroris kan? Nah, di stigma teroris, di stigma radikal, intoleran. Ini stigma-stigma seperti ini bukan tanpa alasan. Ini program global. Program global. Nah, tadi permusuhan Barat terhadap Islam ya, sejak perang salib terus sampai sekarang digawangi oleh Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu ada sebuah lembaga penelitian namanya RAND Corporation. RAND, R-A-N-D. RAND Corporation. Nah, saya tadi nemu tulisannya karena saya ingin ingat lagi seperti apa istilahnya strategi mereka ya. Jadi RAND Corporation itu pada tahun 2007 itu menerbitkan sebuah dokumen atau laporan yang judulnya adalah Building Moderate Muslim Networks. Membangun jaringan Muslim moderat. Nah, jadi RAND Corporation ini, lembaga penelitian ini semacam think tank lah, atau semacam lembaga yang itu memberikan semacam saran kepada pemerintah Amerika atau kepada Barat secara umum dalam menyikapi umat Islam. Ingat nggak dulu waktu zaman Belanda itu di Indonesia ada namanya Snoeckhoek, ya, orang Belanda yang pura-pura masuk Islam. Terus dia mempelajari Islam, kemudian ngasih rekomendasi kepada pemerintah Belanda bagaimana menyikapi umat Islam di Nusantara, kan gitu ya. Nah, di Amerika juga sama, punya lembaga semacam itu. Itu RAND Corporation namanya itu. Ini lembaga yang didirikan oleh Amerika. Nah, saya nggak tahu apakah ini didirikan oleh negara secara langsung atau tidak. Ya, tapi hubungannya dengan pemerintah Amerika seperti itu hubungannya. Dia memberikan saran, sebaiknya seperti ini, seperti ini. Nah, RAND Corporation ini, tadi kan judulnya membangun jaringan Muslim moderat. Jadi istilah Muslim moderat itu dilahirkan oleh Barat, oleh RAND Corporation. Ya, nah dia membagi Islam itu menjadi kurang lebih dua lah. Dia ada banyak kategorisasi, tapi kita bisa bilang dua. Ada Muslim radikal, ada Muslim moderat. Nah itu kan familiar di telinga kita sekarang ya. Artinya program ini masih ada. Selama istilah itu masih terdengar oleh kita dari media, dari manapun, berarti program itu masih ada. Padahal dari tahun 2000-an nih, sekarang udah 2020. Ternyata masih ada. Jadi Islam itu dibagi dua, Islam radikal atau radikal fundamentalis ekstremis, itulah garis keras. Garis keras gitu kan. Di satu sisi ada yang namanya Islam moderat. Dan mereka memframe ya, RAND Corporation atau Amerika lah secara umum gitu ya. Itu memframe bahwa yang baik itu Islam moderat. Gitu. Nah, yang jahat itu Islam radikal. Nah, yang menjadi ancaman itu Islam radikal. Gitu kan? Yang memberikan kedamaian itu Islam moderat. Nah, kemudian mereka bikin lagi, mereka menentukan lagi siapa yang berhak disebut radikal dan siapa yang berhak disebut Islam moderat. Nah, ini yang penting nih, Zat. Ini penting. Nah, di sini ada satu dokumen yang dan diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Ada beberapa poin.
Ini seperti apa istilahnya, menguji ya. Hmm. Nah, seperti menguji sebuah kelompok itu moderat atau enggak. Satu, apakah kelompok itu menerima kekerasan atau enggak? Kalau dia pro kekerasan berarti radikal. Kekerasan Kalau dalam artian maksudnya? violence, jadi dia kekerasan, dia pro pada kekerasan. Entah kekerasan dalam tahap sosial ataupun misalnya menyuruhkan misalnya perang terhadap Barat. Oh, gitu. Misalnya nanti larinya ke kata jihad. Jihad tuh. Nah, misalnya ente pro jihad apa enggak? Ente setuju jihad apa enggak? Setuju. Radikal. Nah, gitu. Tapi kalau bilang, oh jihad itu bersungguh-sungguh aja. Oh, gitu. Dalam menuntut ilmu, dalam mencari nafkah, sungguh-sungguh itu jihad. Jadi tidak ada moderat. Oh, oke. Nah, itu ya. Jihad dalam ekonomi moderat. Oh, Tapi jihad itu ngangkat senjata, ngelawan musuh, radikal. Nah, itu. Nomor 2, menerima demokrasi atau enggak? Menerima demokrasi moderat. Menolak demokrasi radikal. radikal. Nomor 3, mendukung HAM atau enggak? Ya, dukung HAM moderat, tidak dukung HAM radikal. Keempat nih, ya, apakah ada pengecualian dalam kebebasan beragama? Gitu. Jadi kalau ya nggak apa-apa orang pluralisme misalnya, ya. Setuju pluralisme atau tidak? Setuju pluralisme, gitu kan. Tapi kalau bilang Islam itu agama yang paling benar, nggak boleh orang murtad, radikal. Gitu. 5 nih, apalagi nih. Nih 5 nih. Apakah kelompok ini menganut paham bahwa converse atau pindah agama itu hak individu? Nah, ini. Jadi pindah-pindah murtad nggak apa-apa. Itu moderat, gitu. Nah, tapi yang kemudian paling signifikan sebetulnya nomor 6 dan 7. Ini paling signifikan. Yaitu apakah mereka menganut paham bahwa negara wajib menjalankan syariat Islam dalam hal hukum kriminalitas. Kalau setuju dia radikal, kalau nggak setuju moderat. Jadi kalau iya negara harus menerapkan kisos, misalnya hudud, berarti radikal nih. Gitu. Tapi kalau yang penting nilai-nilai Islam aja, tidak usah hukumnya, moderat. Gitu. Kemudian yang ke-7 ini lebih menjurus lagi, ya. Yang ke-7, apakah mereka menurut paham bahwa negara wajib menerapkan syariat yang berkaitan dengan perundang-undangan sipil? Nah, apakah mereka menurut paham bahwa diperlukan adanya alternatif yang tidak bersandarkan kepada syariah bagi menginginkan untuk kembali pada undang-undang sipil dalam bingkai undang-undang sekuler? Jadi maksudnya, apakah mereka menuntut bahwa harus diterapkan syariat? Nah, itu penentu juga. Ya, kalau menuntut syariat berarti radikal. Nah, gitulah ya. Nah, ini ada beberapa lainnya, tapi intinya di situ intinya. Jadi kalau ada yang vokal menerapkan syariat, radikal. Gitu. Oleh sebab itu, ini kan bukan hanya FPI, tapi kelompok-kelompok lain juga, ya. Sebelumnya HTI dibekukan badan hukumnya. Sekarang FPI dikriminalisasi. Dan ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Terjadi juga negara-negara lain, di Mesir, di Tunisia, di negara lain juga sama. Jadi kelompok-kelompok yang disebut sebagai Islamis oleh mereka itu. Siapa Islamis itu? Kelompok yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi politik dan menuntut penerapan syariat Islam. Nah, kelompok-kelompok seperti ini sesuai dengan kebijakan tadi, itu harus distigmatisasi, distempel sebagai misalnya pemberontak tadi ya, atau radikal intoleran. Jadi rekomendasi dari Rand Corporation ini untuk menyikapi kelompok moderat kayak gimana, untuk menyikapi kelompok radikalis itu gimana, Zat? Nah, itu yang namanya stick and carrot. Apalagi itu stick and itu tongkat, carrot itu wortel. Ya gitu. Jadi tongkat itu kalau nakal dipukul, kalau baik dikasih makan. Gitu kan. Nah, ini jadi karena ada Islam baik, Islam jahat. Gitu kan. Islam baik versi mereka, Islam moderat, dikasih makan. Ini versinya mereka ya? Bukan versi Islam. Bukan versi Islam. Islam itu satu, Islam itu ajaran Rasulullah SAW ya. Dan di Islam itu adalah ajaran yang sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan Amerika. Ya kan? Bukan keinginan manusia gitu. Tapi Amerika membagi begitu kan. Barat membagi, Islam baik, Islam jahat. Islam baik ya dikasih wortel. Gitu, dikasih angin. Baik itu ya moderat tadi. Nah, yang moderat tadi. Yang disinyalir juga ada dana-dana kepada mereka untuk mengkampanyekan Islam moderat, mengkampanyekan liberalisme dan sebagainya. Mengkampanyekan untuk menekan kelompok-kelompok yang dikatakan radikal. Nah, itu carrot. Tapi bagi yang radikal, menurut mereka radikal, stick. Gitu kan. Pukul. Entah pukulnya lewat opini media,
Lihat atau peraturan, bahkan sampai pembubaran. pembubaran. gitu Nah, kan. itu yang terjadi, Kriminalisasi. kriminalisasi. Itu stick. Oke. Nah, Oh, gitu. jadi sebetulnya dari dulu sampai sekarang memang ini ada campur tangan Barat gitu, Ustaz. Melalui Ya, ini campur tangan atau tidak, ini program yang bergulir dari Barat. dari Barat. Oke. Nah, karena kita ini kan dunia ini sekarang tidak ada yang independen. Hmm. Nggak ada yang mandiri gitu menentukan kebijakan, ideologi dan sebagainya. Ini kita saling terkait dalam satu sistem global yang dipimpin oleh Barat. Kan seperti itu. Iya. Nah, jadi ada campur tangan atau tidak, tapi ini adalah bagian dari program tersebut. Karena kalau campur tangan harus dibuktikan. Tapi kalau memang bagian dari program, tentulah mereka tahu, tentu ada laporan, Iya. gitu kan, ke pihak-pihak sana yang kemudian menggulirkan program ini. Gitu. Berarti umat Islam itu memang sengaja dipecah belah. Sengaja dibuat kubu-kubu gitu. Sengaja dibuat kubu-kubu untuk diadu domba. Untuk diadu domba. Diadu domba. Akhirnya umat Islam ini jadi pecah, Jadi yang pecah. kemudian jadi Berantem, bercerai-berai gitu. berantem satu sama lain. Satu sama lain. Iya, persekusi dan sebagainya. Umat Islam sendiri ya kan yang melakukan. Iya. benar. Pengajian dipersekusi siapa ya? Siapa yang persekusi? Dari umat Islam sendiri, dari kelompok ormas Islam sendiri. Nah, jadi orang Barat, orang kafir ya bertepuk tangan, ya, karena kita ini bisa diadu domba, Jadi memang misi mereka itu untuk memecah belah kaum muslimin. memecah belah kaum muslimin. Kalau dulu jelas musuhnya ketika perang salib itu Nasrani gitu. Jelas kan dari pasukan Eropa gitu kan. Pasukan Eropa. Nah sekarang mereka bisa melalui tangan-tangan umat Islam sendiri umat Islam sendiri. Wah. dengan membagi kubu-kubu itu. Nah, sahabat dakwah Tangsel, kita lebih jelas sekarang nih. Jadi apa yang terjadi dengan kaum muslimin saat ini gitu, Ustaz. Nah, solusinya gimana nih, Ustaz? Masa umat Islam dari dulu sampai sekarang ini Ya. kayak gini-gini aja gitu, Ustaz? Nah, ini solusinya gimana? Ini kemudian yang menjadi pemikiran banyak tokoh Islam, termasuk kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan syariat Islam yang mereka sebut radikal tadi, gitu kan? Di antara kemudian kita bicara dulu sejarah yang terjadi ya, sejarah yang terjadi sampai kemudian FPI. Di antaranya kemudian solusinya adalah memperjuangkan Islam dengan jalan demokrasi. Di antaranya itu yang kemudian dijadikan alternatif. Nah, dijadikan alternatif. Jadi kalau kita lihat nih, kelompok-kelompok Islam di berbagai dunia Islam ini kan kemudian masuk ke politik, terjun ke politik, ya, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, itu kan terjun ke politik. Nah, tapi ya fakta membuktikan, sejarah membuktikan, walaupun mereka itu masuk ke politik lewat jalur yang boleh dikatakan resmi menurut demokrasi, tapi tetap aja, tetap di-cut, tetap dimusuhi. Asalkan mengusung Islam sebagai ideologi politik, gitu kan, masuk ke ranah politik dengan membawa-bawa Islam, ya, itu pasti akan di-cut. Nah, sekarang kenapa FPI kemudian kriminalisasinya semakin gencar ya belakangan ini? Karena FPI mulai masuk ke wilayah politik. Mulai berbicara tentang ayat konstitusi ayat suci harus lebih tinggi daripada ayat konstitusi. Itu kan dikatakan Habib Rizik, ya kan? Mulai bermanuver di politik walaupun lewat jalur-jalur resmi demokrasi, misalnya mengusung calon kepala daerah dan seterusnya yang kemarin dilakukan oleh FPI. Nah, walaupun begitu tetap kan dikriminalisasi. Jadi karena dia kemudian mengusung Islam politik, akhirnya kriminalisasi semakin gencar terhadap FPI walaupun lewat jalur resmi. Jadi mereka tidak akan ridho. Harusnya kan kalau sudah masuk ke jalur demokrasi harusnya dibiarin dong, gitu kan? Kan tadi kan apa ciri-cirinya? Menerima demokrasi, Muslim moderat. Ya ini sudah menerima demokrasi, tapi ternyata apa? Tetap di-cut. Satu contoh lagi di Mesir, Ikhwanul Muslimin menang pemilu, bahkan dari kader mereka jadi presiden, Mursi, hanya bertahan berapa lama? Sebentar, kemudian dikudeta lagi, gitu kan? Dulu tahun 90, Partai FIS di Aljazair menang pemilu, kemudian di-cut, gitu kan? Padahal sudah melalui jalur yang demokratis dikatakan seperti konstitusional. Dan dikatakan tadi harusnya mereka dikasih carrot, ya kan? Harusnya kalau setuju demokrasi. Tapi mereka tetap memandang, wah ini kelompok radikal ini cuma memanfaatkan demokrasi aja nih untuk mengusung cita-cita menerapkan syariat Islam. Akhirnya tetap di-cut. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita umat Islam
bahwa selamanya demokrasi itu tidak akan bisa menerima Islam politik. Jadi istilahnya tidak akan dikasih ruang gitu ya Ustaz ya untuk umat Tidak Islam akan kemudian dikasih ruang. berkuasa atau menerapkan sistem syariat Islam gitu. Betul. Demokrasi memberi ruang pada siapapun kecuali yang mau menerapkan syariat Islam secara kafah. Ini tidak akan dikasih ruang oleh mereka. Sampai kapan Ustaz umat Islam kayak gini? Sampai umat Islam menyadari bahwa kekuatan kita ada pada ideologi Islam. Nah, tadi menyambung pertanyaan yang sebelumnya ya, solusinya apa gitu kan? Tadi kan solusi tadi kan kita tinjauan sejarah solusi yang pernah diterapkan. Tapi yang hakiki adalah solusinya adalah umat Islam harus percaya diri dengan ideologinya, itu ideologi Islam, dengan syariat Islam. Dan umat Islam tidak boleh lagi untuk berharap pada sistem di luar Islam untuk menerapkan Islam. Gitu. Karena mereka tidak akan ridho, ya. Demokrasi tidak akan beri ruang pada kelompok yang memperjuangkan syariat Islam. Selain demokrasinya itu sendiri sudah dibajak oleh siapa? Oleh oligarki, oleh para cukong. Ya, mereka punya modal ya untuk mengeluarkan berbagai undang-undang. Kemudian juga sambil kemudian berangkulan dengan kelompok Islamofobi tadi, gitu. Nah, jadi bagi umat Islam ya jalan satu-satunya adalah antorikil ummah, dengan jalan umat, kemudian membangun kekuatan mereka sendiri. Nah, itu yang harusnya dilakukan umat Islam. Jadi menerapkan syariat Islam secara keseluruhan dari sisi tata negara. Harus gitu ya, untuk ya. Jadi umat Islam tuh punya kekuasaan gitu saja. Tidak terombang-ambing seperti sekarang gitu kan. Tidak terombang-ambing seperti sekarang. Bukan, yang penting bukan orang Islamnya yang masuk pemerintahan, tapi Islamnya ini yang harus kemudian diterapkan. Bukan hanya sekedar orang Islam udah di pemerintahan nih, enggak, tapi Islamnya yang harus diterapkan. Jadi Islam itu sebetulnya bisa diterapkan di dalam negara gitu ya. Oh, bisa. Oh, bisa. Bisa banget. Kan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke. Nah, menarik nih sahabat Dakwah Tangsel. Islam itu ternyata bisa diterapkan di dalam negara. Nah, untuk membahas lebih detail, lebih rincinya lagi, kita akan sambung di episode selanjutnya. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya sekarang ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya yang kurang ilmu dan bagi sahabat Dakwah Tangsel sekalian gitu. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sahabat sama-sama. Dakwah Tangsel. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.